Legend of the Great Sage. Chapter 271. Tak mau kalah, penebang kayu raksasa itu menangkap kuali dengan satu tangan semudah mainan. Dia bahkan melemparkannya ke tangannya untuk menunjukkan kekuatan salehnya sebelum melemparkannya ke Li Qingshan. Hati-hati, Hua Sengzan berteriak, kuali itu membesar di udara. Li Qingshan menangkapnya dan merasa itu memang jauh lebih berat, tapi dia tidak peduli. Dia melemparkannya ke arah penebang kayu raksasa itu, dan kuali itu kembali membesar di udara. Kuali itu dilempar bola-balik di antara mereka berdua, semakin besar dan besar. Li Qingshan harus menggunakan kedua tangannya untuk menangkapnya. Banyak praktisi Qi yang tercengang. Apakah dia masih manusia dengan kekuatan seperti itu? Bahkan jika mereka menggunakan jimat atau mantra untuk meningkatkan kekuatan, mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Hanya para praktisi tubuh yang dapat melihat kehebatannya, dan mereka terkesan. Mereka tidak menyangka teknik penempaan tubuh pemuda ini begitu kuat sehingga ia bisa bersaing dengan penebang kayu raksasa dalam hal kekuatan. Begonia sedikit mengernyit. Dari mana asal anak ini? Teknik penempaan tubuhnya sangat kuat. Kita harus tahu bahwa teknik penempaan tubuh bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan satu atau dua manual rahasia atau disembunyikan di pegunungan. Kebutuhan akan berbagai pil obat lebih besar dibandingkan dengan teknik praktisi Qi. Awalnya, dia yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan kekuatan ini, tapi sekarang dia benar-benar tidak yakin akan hal itu. Praktisi Qi di sekitarnya menahan napas saat mereka menyaksikan kuali terbang bola-balik dengan gugup. Penebang kayu raksasa itu sudah kalah satu putaran. Jika dia kalah lagi, semua batu roh yang mereka pertaruhkan akan sia-sia. Penebang kayu raksasa itu menangkap kuali itu lagi. Wajahnya memerah, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dia benar-benar sadar. Kuali itu telah membesar 3 kali lipat dari ukuran aslinya dan membebani bahunya. Dia terengah-engah, dan bahkan dia mulai merasakan ketegangan. Di sisi lain, Li Qingshan juga melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh perunggunya. Tubuhnya yang berwarna perunggu tidak memiliki sedikit pun lemak berlebih, tidak seperti penebang kayu raksasa. Otot-ototnya menonjol. Sebaliknya, bentuknya sangat ramping, seolah-olah terbuat dari logam. Jika kekuatan yang diberikan oleh iblis kerbau kepadanya adalah sepotong besi, maka iblis harimau menempa besi tersebut menjadi bilah baja. Dia tidak berkeringat sama sekali, dan sepertinya tidak kalah. Dari segi kekuatan saja, dia mungkin tidak lebih kuat dari penebang pohon raksasa, tapi dia memiliki daya tahan dan keuletan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator tubuh manapun. Pada titik ini, hasil pertempuran sudah tidak jauh lagi dari keputusan. Penebang kayu raksasa itu mengambil keputusan dan meraung. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia membuang kuali itu. Kuali besar itu bersiul ke arah Li Qingshan dengan kekuatan angin dan guntur. Cepat, menghindar, seru Han Qiongxi. Ekspresi Hua Sengzan sedikit berubah, tapi dia tetap memperbesar ukuran kualinya. Jika dia tidak melakukan ini, itu tidak adil. Dia hanya bisa membuat Li Qingshan kehilangan pertandingan ini. Jika kuali itu jatuh ke tanah, itu dianggap kerugian. Rekan Daois Li, kamu harus menangkapnya. Begonia tersenyum menawan. Terlihat keduanya sudah berada pada batas kemampuannya. Jika Li Qingshan tidak menerimanya, dia akan kalah. Jika dia menerimanya langsung, itu akan lebih baik. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dan dia pasti akan kalah di ronde ketiga. Li Qingshan menutup telinga terhadap suara-suara ini. Dia memfokuskan pandangannya, memasukkan Qi ke dalam dantiannya, dan mengulurkan tangan ke arah kuali besar yang bersiul ke arahnya. Kuali besar itu menabrak Li Qingshan, dan terdengar suara napas terengah-engah. Li Qingshan merasakan kekuatan besar datang dari kuali besar itu. Jika dia bisa berubah menjadi wujud iblisnya, kekuatan ini tidak akan seberapa, tapi dengan wujud manusianya, itu agak sulit. Dia mengertakkan gigi, dan lautan Qi dantiannya mulai berputar. Aliran Qi sejati mengalir keluar dan mengalir menuju anggota badan dan tulangnya, berubah menjadi gelombang kekuatan lembut seperti air, yang melarutkan dampak dari kuali besar tersebut. Li Qingshan didorong mundur lebih dari 10 langkah oleh kuali besar itu. Kakinya menyeret 2 jejak dalam di tanah. Dia mendorong dengan kaki kanannya, dan tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Dengan sedikit retakan, telapak kakinya tenggelam ke tanah. Li Qingshan memegang kuali besar itu dengan kuat. Dia menyeringai dan berteriak, ini dia. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya, mengayunkan tangannya, dan melemparkan kuali besar itu. Kuali besar itu terbang dengan kekuatan yang lebih ganas daripada saat datangnya. Mata penebang kayu raksasa itu dipenuhi ketakutan. Dia memandang Begonia, meraung, dan mengulurkan kedua tangannya, siap mati. Saat tangannya menyentuh kuali besar itu, dia tahu bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Organ dalamnya akan hancur, dan dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Angin kencang bertiup menerpa wajahnya, tapi tidak ada dampaknya. Dia membuka matanya, dan kuali besar itu tiba-tiba berhenti di depannya, hanya beberapa meter jauhnya. Penebang kayu raksasa itu berkedip, seolah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke bawah, dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam sedang menangkap kuali besar di tangannya. Pemuda berbaju hitam itu berbalik, memperlihatkan wajah tampan dengan alis tajam dan mata berbintang. Namun, wajahnya sepertinya terbuat dari es, dan ada rasa dingin. Dia berkata dengan dingin, mari kita berhenti di sini.
Kamu sudah kalah. Penebang kayu raksasa itu tampak kecewa, tapi dia memandang pemuda berpakaian hitam itu dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena pemuda berkulit hitam ini, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Pemuda berbaju hitam melemparkan kuali besar itu ke Hua Sengshan. Kuali itu terbang ke tangan Hua Sengshan, dan kembali seukuran telapak tangan. Dia membimbing ki sejatinya dan mengirimkannya ke dalam kantong 100 harta karunnya. Dia berkata kepada pemuda berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, Ti, kenapa kamu ada di sini? Han Qiongzi melambai dan berkata, Hei, saudara. Pemuda berbaju hitam sepertinya tidak melihat mereka, dan menoleh ke arah Li Qingshan. Dia berkata dengan dingin, tidak buruk dalam kehalusan tubuh. Kata yang bagus. Li Qingshan melihatnya dengan sangat jelas. Baru saja, setelah dia melempar kuali, pemuda berbaju hitam keluar dari samping. Bagaikan macan kumbang hitam yang lincah, ia menangkap kuali tersebut meski kemudian ia pindah. Tubuhnya begitu kuat bahkan Li Qingshan pun sedikit terkejut. Mungkinkah ini kultivator penyempurnaan tubuh yang legendaris? Ketika pemuda berbaju hitam itu menangkap kuali tersebut, dia tidak mengambilnya dengan paksa. Sebaliknya, dia dengan lembut mendorong kuali, dan menggunakan kekuatan yang terampil untuk memamerkan keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi. Hua Sengshan sepertinya sudah terbiasa dengan sikap dingin pemuda itu. Dia memperkenalkan, kursi pertama di sekolah militer, Han Ti. Orang yang mengatakan aku yang terkuat di bawah Foundation Building pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Qingshan sedikit mengangguk, setuju dengan Hua Sengshan. Tidak hanya tubuh Han Ti yang kuat, tingkat kultivasinya juga berada di lapisan ke-10 dari praktisi Qi. Mengolah keduanya pada saat yang sama, akan sulit bagi praktisi Qi manapun untuk menandinginya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Li Qingshan. Han Ti mengabaikannya. Dia menoleh ke arah begonia yang mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak batu roh yang nilainya tidak manusiawi ini? Aku akan membelinya. Petik 2. Hua Sengshan mendesah pelan, Hai Tang, kamu kalah. Begonia mengepalkan dan melepaskan tinjunya, seolah dia tidak mau menerima hasil ini. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, Li Qingshan, dendam antara kamu dan sekolah sudah dihapuskan. Sebaiknya kamu tidak muncul di hadapanku lagi. Jika dia bersikeras bahwa Han Ti lah yang mengganggu kompetisi, dia bisa menyeretnya ke babak ketiga. Namun, dia bukanlah tipe wanita yang akan mengganggu tanpa henti. Terlebih lagi, berdasarkan penampilan Li Qingshan baru saja, meskipun dia menyeretnya ke ronde ketiga, masih akan sulit baginya untuk menang. Sebaliknya, akan lebih baik dia mengakui kekalahan. Namun, pil akumulasi Dao itu benar-benar membuat hatinya sakit. Dia sangat membenci Li Qingshan hingga dia mengertakkan gigi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, semoga saja surga melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan beberapa ribu batu roh di akunnya dan pil akumulasi Dao di tangannya, dia mungkin bisa mengetuk pintu menuju alam Jenderal Daemon. Adapun apakah dia akan muncul di depannya atau tidak, itu bukan keputusannya. Anak baik, bagus sekali. Han Qiongzi mendekat dan menepuk bahu Li Qingshan. Penghinaan di mata para pengikut legalisme hilang sama sekali. Hanya berdasarkan kekuatan lemparan kuali saja, tidak banyak di antara mereka yang bisa menandinginya. Dipuji oleh Han Ti yang menusuk tulang sangatlah jarang. Pantas saja Hua Sengshan sangat menghargainya. Bahkan Wu Gen mau tidak mau mengakui bahwa orang udik negara ini sungguh luar biasa. Dia melirik Qian Rongzi dengan emosi campur aduk, tapi yang dia lihat hanyalah senyumannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan yang besar. Sikapnya sangat menggoda dia. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Saat Begonia mengaku kalah, seluruh bangunan menjadi gempar. Mereka mengira pasti akan memenangkan taruhan, namun ternyata kalah. Terlebih lagi, mereka telah kalah telak hingga tidak lolos ke babak ketiga. Ini tidak akan berhasil. Ini jebakan. Kembalikan batu roh. Seseorang berteriak. Hal ini segera mendapat banyak tanggapan, dan mereka dengan keras berteriak agar pintu mengembalikan batu roh. Banyak prajurit Qi yang telah membuang ratusan batu roh. Bagi banyak pejuang Qi, itulah seluruh kekayaan mereka. Bagaimana mereka bisa tega melihat semuanya lenyap dalam sekejap mata? Apakah ada yang meragukan notaris saya? Senyuman di wajah Hua Sengshan menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kemanapun tatapannya berlalu, keributan itu segera mereda. Saudara Tian, kita kalah. Lupakan saja, itu hanya 1000 batu roh. Bukan apa-apa. Pemuda berjubah putih itu berpura-pura tidak peduli, namun hatinya terasa seperti berdarah. Dia tidak membawa banyak batu roh ketika dia datang ke 100 aliran pemikiran. Sekarang, hampir setengahnya telah hilang. Dia bergumam, Li Qingshan, dan menyerbu pergi dengan lambaian lengan bajunya. Berapa banyak batu roh? Han Ti bertanya lagi pada Begonia. Dia bertekad untuk mendapatkan mutan itu. Karena kamu, Ti, menginginkan dia, bagaimana aku bisa menerima batu rohmu? Bawa dia pergi. Begonia membatalkan kontrak. Penebang kayu raksasa itu menatap selembar kertas tipis itu. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk meraihnya. Namun, meskipun dia mengambilnya dan merobeknya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Hua Sengshan berkata, taruhanku gagal. Anggap saja aku membeli mutan ini. Li Qingshan berpikir dalam hati, saudara Hua ini benar-benar kaya. Dia tidak menginginkan beberapa ribu batu roh begitu saja. Itu menunjukkan bahwa hubungannya dengan Han Ti tidak biasa.
Begonia memelototi Hua Sengsan dan berkata, aku bilang aku akan memberikannya pada Ti, jadi aku memberikannya pada Ti. Bahkan jika kamu menginginkan taruhanmu, aku tidak akan memberikannya padamu. Han Ti mengambil kontrak itu. Ekspresinya masih dingin. Dia tidak berterima kasih kepada Hua Sengsan atau Begonia. Dia hanya melambaikan tangannya dan kontraknya langsung berubah menjadi bubuk. Dia bahkan berkata kepada penebang kayu raksasa itu, kamu bebas sekarang. Datanglah ke 100 sekolah pemikiran lusa dan bergabunglah dengan sekolah militer. Itu adalah sebuah perintah, dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia memandang Li Qingshan dan kemudian ke Hua Sengsan. Dia tidak mengatakan apapun dan pergi. Hua Sengsan menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, setidaknya dia memberiku sedikit wajah. Dia tidak mencuri muridku. Itu memberinya wajah. Li Qingshan menyadari bahwa bukan karena Han Ti tidak memberinya wajah. Baru saja, dia dilahirkan dengan wajah mati dan tidak peduli pada siapapun. Dia juga memperhatikan bahwa panjang dan frekuensi langkah Han Ti selalu sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu setepat dan monoton seperti jam. Apakah ini sikap seorang murid sekolah militer? Mungkin sekolah militer adalah pilihan yang baik. Chapter 272. Penebang kayu raksasa itu kembali sadar dan berteriak pada sosok itu dengan nada yang aneh, aku pasti pergi. Itu bukan hanya sebagai rasa terima kasih kepada Han Ti karena telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun penebang pohon raksasa telah memperoleh kebebasan, orang lain pada dasarnya tidak dapat bergerak di dunia ini. Mereka mungkin masih ditangkap dan dijadikan budak. Saya dan langkah kaki Han Ti tidak berubah sama sekali, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, atau mungkin dia sudah mengantisipasinya. Dia menghilang dalam sekejap mata. Han Qiongzi bergumam, wajahnya aneh sekali. Li Qingshan diam-diam mengaguminya. Han Ti tampak dingin dan menyendiri, tetapi dia memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Mampu menonjol di antara ratusan juta orang di prefektur Clear River dan menjadi murid utama sekolah militer, dia benar-benar bukan orang biasa. Dia memang begitu. Jangan tersinggung. Hua Sengsan memberikan kotak bersulam dengan pil akumulasi kebajikan kepada Li Qingshan, yang membuat para murid legalisme merasa iri. Banyak dari mereka yang pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah memakannya. Li Qingshan menatap pil yang diberikan Suanyu padanya di masa lalu dan menghela nafas sedikit dalam hati. Bahkan para penggarap yayasan pendirian memperlakukan pil akumulasi kebajikan ini sebagai harta karun, namun Suanyu telah mengeluarkannya dalam jumlah sedikit, sama seperti bagaimana dia mengeluarkan pil pengumpulan Qi. Beberapa saat kemudian, Begonia juga memerintahkan seseorang untuk mengirimkan beberapa ribu batu spiritual yang dimenangkan Li Qingshan. Mata para penonton menjadi semakin merah. Beberapa ribu batu roh adalah jumlah uang yang sangat besar bagi setiap praktisi Qi. Han Qiongzi juga telah memenangkan cukup banyak, jadi tatapannya terhadap Li Qingshan menjadi semakin ramah. Ketidaksenangannya sebelumnya telah hilang dari pikirannya. Dia tetap tidak terpengaruh saat dia melihat Li Qingshan. Aku tidak tahu, tapi kamu pasti kaya. Jika dia adalah praktisi Qi biasa, dia pasti akan sangat gembira setelah menerima pil akumulasi kebajikan dan beberapa ribu batu spiritual. Dia tidak akan pernah bisa tetap tenang. Dia bahkan telah mempertaruhkan 1000 batu spiritual tanpa mengedipkan mata. Bahkan tuan muda dari klan akan berjuang untuk menjadi begitu murah hati. Selanjutnya, tubuhnya tampak diselimuti lapisan aura misterius. Dia memuji sikap orang lain. Yang lain juga memujinya, baik itu Han Qiongzi atau Hua Sengsan. Bahkan Begonia tidak lagi memandangnya sebagai prajurit Qi lapisan ke-6 biasa. Kakak senior Han, jangan bilang kamu jatuh cinta pada Qingshan. Wu Gen berkata dengan agak iri. Di lingkaran mereka, Han Qiongzi seperti kakak perempuan. Dia memiliki bakat luar biasa, kepribadian yang jujur, dan cantik. Saat mereka bertemu satu sama lain, banyak orang mulai berpikir, dan Wu Gen adalah salah satunya. Tapi dia juga sangat sombong. Saya tidak peduli dengan pria biasa. Saya hanya dekat dengan Hua Sengsan. Namun, ketika dia menyatakan cintanya padanya, dia dibungkam oleh kata-kata, melampaui aku dalam hal kultivasi. Lambat laun, dia menyerah pada gagasan itu dan hanya memperlakukannya sebagai kakak perempuan. Namun, ketika dia melihat dia mengungkapkan cintanya kepada pria lain, dia merasa agak tidak senang. Murid legalis lainnya bergabung. Qingshan sangat kuat, jadi dia pasti sangat mengesankan dalam aspek itu. Pantas saja kakak perempuan Han menyukainya. Petik 2. Namun Han Qiongzi tidak dapat terprovokasi. Dia melingkarkan lengannya di bahu Li Qingshan. Menurutku dia jauh lebih kuat dari kalian para pengecut. Dia tidak pendek, tapi masih ada jarak antara dia dan Li Qingshan. Dengan lengan melingkari Li Qingshan, dia tampak seperti sedang bersandar padanya. Mereka benar-benar tampak seperti pasangan. Dia bahkan membalas, Rongzi, bukan. Kamu benar, kakak perempuan Han. Qian Rongzi tersenyum. Dia sudah melihatnya dengan jelas. Di lingkaran ini, orang yang paling tidak mampu dia sakiti bukanlah Hua Sengsan, tapi Han Qiongzi. Meskipun Hua Sengsan cerdas, dia tetap memiliki harga diri sebagai seorang laki-laki. Dia tidak akan melakukan apapun pada wanita seperti dia. Ketika Han Qiongzi menjadi ceroboh, dia benar-benar akan menghadapinya apapun konsekuensinya. Adapun apakah apa yang dia katakan akan tidak menyenangkan para pria ini, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Pria akan menghormati wanita cantik yang tidak menyenangkan mereka. Wu Gen segera merasakan tekanan yang kuat. Awalnya,
dia tidak memperlakukan Li Qingshan sebagai lawan. Baik itu penampilan, latar belakang, atau kultivasinya, Li Qingshan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia. Pidato dan pengetahuan Li Qingshan semakin memucat. Dia hanyalah orang desa yang memiliki bakat dan keberuntungan. Meskipun dia tampaknya memiliki hubungan dengan Qian Rongzi, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri itu. Han Qiongzi tertawa keras. Awalnya aku menganggapmu agak menyebalkan, tapi sekarang aku sedikit menyukaimu. Dia menepuk bahu Li Qingshan. Qingshan, begitu kamu berada di 100 aliran pemikiran, berkultivasilah dengan baik. Jika kamu bisa mengejar kultivasiku, aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana menurutmu? Bukannya dia belum pernah melihat pria sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa jatuh cinta dengan mudah. Paling-paling, dia sedikit mengakui dan memuji Li Qingshan. Sebagian besar dari apa yang dia katakan adalah dorongan. Dia tidak percaya bahwa Li Qingshan benar-benar bisa mengungguli dia dalam kultivasi. Meskipun hanya ada 3 lapisan antara lapisan ke-6 dan lapisan ke-9, dari lapisan ke-6 dan seterusnya, setiap lapisan merupakan sebuah tantangan. Waktu yang dihabiskan dihitung dalam tahun. Mampu membuka ke-8 meridian luar biasa dalam 10 tahun pun sudah dianggap tidak lambat. Namun, dengan bakatnya, dia mungkin sudah menjadi penggarap yayasan pada saat itu. Itu pada dasarnya tidak mungkin, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Di dunia kultivasi, meskipun ada perasaan antara pria dan wanita, kesenjangan antara tingkat kultivasi adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Di dunia fana, mungkin ada legenda tentang gadis kaya yang kawin lari dengan cendekiawan miskin, namun kultivator perempuan tidak akan pernah tunduk pada kultivator laki-laki yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari mereka. Ini bukan kasus sederhana untuk menjilat orang kaya dan berkuasa. Membandingkan para penggarap yayasan pendirian dan praktisi Qi, perbedaan umurnya saja lebih dari 100 tahun. Li Qingshan mengerucutkan bibirnya dan tidak menjawab. Meskipun Han Qiongzi tidak memiliki penampilan atau sosok, dia tidak dapat memenuhi kepribadiannya. Dia telah melihat terlalu banyak pacar nakal di kehidupan sebelumnya. Setelah bertransmigrasi, dia harus mengubah seleranya. Han Qiongzi langsung menjadi marah. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu masih berpikir aku tidak cukup baik untukmu? Wu Gen berkata, saya pikir Anda memiliki kesadaran diri. Para murid legalis lainnya juga setuju. Wu Gen bukan satu-satunya yang merasa cemburu. Li Qingshan mengalihkan pandangannya ke mereka. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung sekelompok orang hari ini. Jika dia ingin rukun dengan mereka di masa depan dan membangun hubungan yang baik, dia harus rendah hati dan rendah hati. Li Qingshan merentangkan tangannya dan menarik Han Qiongzi ke pelukannya. Dia menunduk dan tersenyum. Qiongzi, mohon tunggu sebentar, Nya yang melenting menempel di dadanya. Mereka hanya dipisahkan oleh selapis tipis baju musim semi, jadi rasanya cukup enak. Jika orang lain mau rukun dengannya, dia juga mau rukun dengan mereka. Jika orang lain tidak mau rukun dengannya, maka dia bisa masuk neraka bersama mereka. Dia tidak datang ke 100 aliran pemikiran untuk bersikap rendah hati, dan dia tidak berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya. Dia menjadi keras kepala lagi. Kali ini, dia tidak menghadapi Han Qiongzi. Bahkan ketika dia melihatnya untuk pertama kali, dia masih menatap lurus ke arahnya dengan kepala terangkat tinggi. Namun, dia saat ini sedang memeluk harimau betina, sehingga dia bisa dicakar kapan saja. Semua murid legalis membelalak. Mereka tidak menyangka Li Qingshan akan bersikap tidak hormat terhadap Han Qiongzi. Mereka mencibir dalam hati, orang ini akan kurang beruntung. Han Qiongzi melakukan sesuatu dengan santai, dan tidak terlalu peduli dengan hubungan antara pria dan wanita. Namun, jika ada pria yang mengira dia bisa memanfaatkannya dan berani bersikap santai padanya, maka dia akan merasakan kekuatan praktisi Qi lapisan ke-9. Han Qiongzi sudah tahu bahwa dia berani, tapi masih mengejutkan ketika dia berani. Dia mengangkat kepalanya dengan marah dan hampir marah ketika dia bertemu dengan mata hitam dan putih jernihnya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau keraguan dalam diri mereka, juga tidak ada ejekan yang sembrono. Yang ada hanyalah keyakinan mutlak. Tidak ada tempat baginya untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Saat dia mencium aroma alkohol yang tercampur dari tubuhnya, dia seperti baru saja meminum alkohol. Wajahnya sudah benar-benar merah. Mendengarkan detak jantungnya yang kuat dan bertenaga, detak jantungnya juga meningkat karena suatu alasan. Semua murid legalis menghirup udara dingin. Jika mereka membawa kacamata, mereka pasti akan terkejut. Mereka belum pernah melihat Han Qiongzi, yang sekuat harimau betina, menunjukkan ekspresi seperti itu. Apa yang dilakukan orang ini hingga pantas menerima ini? Han Qiongzi melepaskan ki aslinya dan berjuang keluar dari pelukannya. Ekspresinya sudah kembali normal, dan dia berkata sambil tersenyum, bagus. Itu lebih seperti laki-laki. Namun, semua orang dapat melihat bahwa matanya berkedip-kedip, dan dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Han Qiongzi meraung, apa yang kamu lihat? Ini sudah larut. Semuanya, tolong bubar. Hua Sengzan angkat bicara untuk membantu Han Qiongzi keluar dari situasi tersebut, tapi dia tidak menyangka Han Qiongzi akan berperilaku seperti ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa nama panggilan Li Qingshan seperti harimau. Kali ini bisa dikatakan seekor harimau betina telah bertemu dengan seekor harimau jantan. Pada saat ini, sebagian besar praktisi Qi di lantai atas dan bawah juga telah bubar.
Entah mereka marah atau kesal, mereka semua ingat satu nama, Li Qingshan. Penebang kayu raksasa itu bingung kemana harus pergi ketika dia mendengar Hua Sengzan berkata, siapa namamu? Sikap lembutnya menghangatkan hati si penebang kayu raksasa. Dia tahu bahwa ini adalah teman dermawannya, jadi dia menjawab, Wu Kui. Wu Kui, ikut aku. Aku akan mengirimmu ke 100 sekolah pemikiran lusa. Karena dia adalah seseorang yang dihargai oleh Han Tiyi, dia tentu saja harus menjaganya. Tidak ada yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan jika dia membiarkan seorang mutan berkeliaran di jalanan. Di mata manusia, mutan adalah makhluk aneh dan kejam. Atau mungkin, persepsi para petani juga serupa. Dibandingkan dengan setan dalam segala bentuk dan ukuran, banyak orang yang lebih takut dan muak dengan monster yang tampak seperti manusia, padahal sebenarnya bukan. Wu Kui mengangguk dan tertinggal jauh di belakang kerumunan, terutama menjaga jarak aman dari Li Qingshan. Kuali yang dibuang Li Qingshan hampir merenggut nyawanya. Wu Gen melirik ke belakang dengan rasa jijik. Saudara Hua, apakah kita benar-benar akan membawanya? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Saudara Han. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang mutan, dia tetaplah seorang mutan. Dia berseteru dengan kita. Siapa yang tahu kapan dia akan pergi? Akan menusuk kita dari belakang. Hua Sengzan tidak berkomitmen. Dia punya pemikirannya sendiri. Giant Lumberfolk itu ramah dan tidak suka berkelahi dan membunuh. Saat kita bertarung melawan mutan di masa lalu, kita terutama bertarung melawan mutan seperti Fire Devouring Folk dan Winged Folk. Giant Lumberfolk juga terbagi menjadi banyak klan. Dia dengan santai memperkenalkan kebiasaan dan gaya hidup para penebang kayu raksasa seolah dia sudah familiar dengan mereka. Ia memperlihatkan ilmunya yang luas, yang membuat para pengikut legalisme menghela nafas takjub. Saat Wu Kui mendengarkan Hua Sengzan berbicara tentang kampung halamannya di pegunungan jauh di selatan, dia menjadi sedih. Dia hampir menangis. Tiba-tiba, dia merasakan ada sosok yang mendekatinya. Mendongak, dia melihat bahwa itu adalah Li Qingshan. Mau tak mau dia merasa khawatir dan meningkatkan kewaspadaannya, tapi yang dia lihat hanyalah senyuman yang sangat cemerlang. Chapter 273. Sejak Li Qingshan menggendong Han Qiongzi, dia tahu dia tidak bisa bergaul dengan murid elit legalis ini, jadi dia juga tidak bergabung dengan mereka. Dia sengaja tertinggal di belakang mereka. Dia selalu sangat tertarik pada penebang kayu raksasa, tapi dia tidak boleh terganggu selama pertempuran. Pertempuran telah usai. Saat dia mendengarkan perkenalan Hua Sengzan, dia merasa semakin sulit untuk menahannya. Sebenarnya ada manusia aneh di dunia ini. Dan mereka bukan satu-satunya. Ada juga pemakan api dan orang-orang bersayap. Siapa yang tahu seperti apa mereka? Bepergian melintasi 9 provinsi dan melihat semua pemandangan indah dan keajaiban dunia juga merupakan sumpahnya. Apakah kalian semua penebang kayu raksasa bermargamu? Wu Kui mengangguk dengan kaku. Di mana kampung halamanmu? Wu Kui mengencangkan rahangnya. Dia sangat berhati-hati. Apakah dia berencana menargetkan anggota klannya sendiri? Baiklah, mari kita ubah pertanyaannya. Apakah ada orang lain di tanah airmu? Kayu Kui tidak menjawab. Li Qingshan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Wu Kui hampir secara naluriah ingin membalas, tetapi Li Qingshan hanya menepuk kulitnya yang seperti kayu. Kamu sebenarnya bukan orang kayu. Tentu saja, Wu Kui menjawab dengan nada yang aneh. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tadinya, pria garang harimau ini seperti anak kecil yang penasaran, namun tidak memiliki niat buruk atau diskriminasi. Li Qingshan berkata, suatu hari, saya pasti akan mengunjungi tanah air Anda, apakah Anda setuju atau tidak? Memikirkan sekelompok besar penebang kayu tinggi saja sudah sangat menarik. Wu Kui berkata, jika kamu tidak memiliki niat buruk, aku bisa mengantarmu ke sana. Namun, kampung halamannya sangat jauh. Saat ini, begonia tiba-tiba muncul, menghalangi di depan Li Qingshan. Li Qingshan dan Wu Kui sama-sama terkejut. Mereka hampir tergoda untuk segera menyerang. Melawan musuh yang sama, belenggu dari sebelumnya. Secara alami terhalau. Hua Sengzan berkata, Hai Tang. Li Qingshan berkata, sepertinya surga tidak menuruti keinginan seseorang. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, tapi kami ingin bertemu denganmu lagi. Begonia mengabaikannya, pandangannya tertuju pada N kecil lagi, jika anak ini mengikutimu, itu hanya akan menyia-nyiakan bakatnya yang luar biasa. Selama kamu mengangguk, semua sumber daya sekte dapat digunakan olehnya, dan dia akan menjadi pemimpin masa depan sekte ini. Aku bisa menjanjikan apapun padanya. Petik 2. Semua orang terkejut. Janji itu terlalu berlebihan. Meskipun Begonia salah perhitungan hari ini dan kalah, sekte mereka masih menjadi salah satu sekte terbaik di prefektur Clear River. Sumber daya yang kita miliki. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sekolah besar seperti sekolah Konfusianisme dan sekolah legalis, sekolah ini lebih unggul dari sekolah kecil seperti sekolah musik dan sekolah kedokteran. Yang paling penting, sumber daya klan Bai tidak diberikan secara cuma-cuma kepada murid-murid mereka. Para murid harus menyelesaikan segala macam tugas dan bahkan bersaing satu sama lain. Pada akhirnya, banyak orang yang masih membagi imbalannya. Bahkan sumber daya yang diterima Hua Sengzan dari sekolah legalisme tidak dapat menandingi janji ini. Itu adalah sikap sebuah sekte yang bersedia mencurahkan seluruh kekuatannya untuk mengasuh seseorang. Semua praktisi Qi akan tertarik. Hua Sengzan juga terkejut. Apakah keharuman dan keindahan surgawi benar-benar penting bagi klan Bai?
Kemudian dia mempelajari Little N. Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia memang anak yang sangat tampan. Dia adalah tipe orang yang bisa mengetahui dengan sekilas bahwa dia memiliki bakat sebagai praktisi Qi, tetapi tidak ada yang bisa memastikan seberapa hebat bakatnya. Dia hanya bisa mengetahuinya setelah ujian. Dan sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai anak ini, karena dia sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. Bukan saja dia tidak memiliki keaktifan dan kepintaran yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak seusianya, namun tatapannya saat melihat orang justru akan membuatnya merinding. Li Qingshan hanya tersenyum menanggapi godaan besar ini. Dia mengusap kepala Little N. Saya tahu bakatnya lebih baik dari Anda. Saya bisa memberinya sumber daya 10-100 kali lebih banyak daripada yang bisa Anda berikan padanya. Bahkan Hua Sengzan menganggap kata-katanya arogan. Bagaimana kekuatan satu orang bisa menyaingi kekuatan sekte yang telah terakumulasi selama ribuan tahun? Dia tidak tahu bahwa berbagai sumber daya yang dimiliki Li Qingshan saat ini sudah tidak kalah dengan yang dimiliki sekte kecil. Namun, bukan itu yang dibutuhkan Little N. Dan, meskipun itu menyia-nyiakan bakatnya, itu masih lebih baik daripada menjadi, dia menghentikan dirinya untuk melanjutkan. Tidak ada wanita yang ingin mendengar apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia juga tidak ingin memprovokasi penggarap yayasan pendirian dengan itu. Begonia menjadi sangat marah. Dia juga tidak mengatakan apapun. Dia melirik Hua Sengzan sebelum pergi dengan gusar. Kamu bisa berbicara dengannya setelah kamu menyelesaikan ini. Li Qingshan agak terkejut. Melihat bagaimana perilaku Begonia, dia sepertinya tidak tertusuk. Sebaliknya, dia tampak seperti dituduh secara salah. Han Qiongzi berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu? Meninggalkan gedung, semua orang berpegangan tangan dan mengucapkan selamat tinggal sebelum bubar. Li Qingshan baru saja hendak pergi ke penjaga Hawkwolf untuk bermalam ketika dia dihentikan oleh Hua Sengzan. Rasanya tidak nyaman tinggal di sana. Ikutlah ke perkebunan bersamaku. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, Li Qingshan langsung menyetujuinya. Dia adalah orang yang menjaga dengan jelas hutang kebaikan dan keluhannya. Itu semua berkat Hua Sengzan sehingga dia mampu tampil tangguh di hadapan Begonia hari ini, bahkan memenangkan pil akumulasi kebajikan dan beberapa ribu batu spiritual. Dia bahkan telah mendapat janji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Dia meninggalkan gedung yang terang benderang dan melangkah ke jalanan yang gelap. Bangunan besar dengan berbagai bentuk dan ukuran di kedua sisinya seperti binatang raksasa. Beberapa titik cahaya yang tersisa seperti mata binatang raksasa yang terbuka. Wu Gen dan Qian Rongzi bepergian bersama. Ketika mereka berpisah di luar gedung, dia tampak sangat percaya diri di bawah tatapan nakal kakak-kakak senior dan juniornya. Dia selalu menjadi orang yang sangat percaya diri, baik dalam hal kultivasi atau wanita. Dia berhak untuk percaya diri. Dengan bakat dan identitasnya, ia dapat digambarkan telah melihat banyak wanita seusianya. Awalnya, dia mengira dia akan menjadi hal yang mudah untuknya. Namun, saat hanya ada mereka berdua, kepercayaan dirinya tiba-tiba lenyap. Profil kontemplatif itu membuatnya merasa semakin tidak terkendali. Ada banyak sekali pertanyaan di benaknya. Apa hubungannya dengan Li Qingshan? Bagaimana Begonia mengenalnya? Namun, ketika pertanyaan itu sudah ada di ujung lidahnya, dia tak berani bertanya. Pikirannya seperti kembali ke masa ketika cintanya pertama kali terbangun. Qian Rongzi tiba-tiba berhenti dan tersenyum padanya, menyebabkan jantungnya bergoyang. Namun, dia mendengarnya berkata, masih ada yang harus kulakukan. Kakak senior Wu, kamu kembali dulu. Lalu, tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan pergi. Jika ada wanita lain yang berani memperlakukannya seperti ini, dia pasti akan mengumpat sekeras-kerasnya. Namun, saat ini, dia berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat berbicara. Dia memperhatikan saat dia menghilang ke dalam kegelapan. Qian Rongzi mengangkat kepalanya. Bangunan yang terang benderang terpantul di matanya. Dia bertekad. Dia memiliki peluang 90% untuk memenangkan pertaruhan ini. Kamu masih berani kembali. Suara Begonia tiba-tiba terdengar di telinganya. Qian Rongzi tersenyum tipis. 100%. Di bawah bimbingan suara itu, dia berjalan di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu siapapun. Akhirnya, dia sampai di depan sebuah rumah berwarna merah terang dan dengan lembut mengetuk pintunya. Masuk. Suara Qiu Haitang datang dari pintu, dan pintu otomatis terbuka kedua sisi. Lapisan kain kasa digantung di dalam ruangan, berkibar tertiup angin malam, samar-samar terlihat dan mempesona. Di balik tirai tebal, samar-samar terlihat sosok menawan tergeletak di sofa. Pintu ditutup dengan suara keras. Qian Rongzi melirik ke belakangnya dan berjalan menuju lapisan tirai sutra. Tiba-tiba, tirai sutra tampak hidup. Seperti ular, mereka melilitnya. Dia tidak melawan. Akhirnya, dia bisa melihat sosok di balik tirai dengan jelas. Namun, yang dia lihat hanyalah sepasang mata halusinasi. Dia segera menjadi pusing. Begonia memandang Qian Rongzi yang kebingungan dan berkata, sekarang, saya akan mengajukan satu pertanyaan, dan Anda akan menjawab satu pertanyaan. Ya, Qian Rongzi berkata dengan kaku. Dari mana kamu mendapatkan seni rahasia yang kamu kembangkan? Wei Yingji, seperti yang kuduga, jika bukan karena teknik vitality devouring, bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat dengan bakatmu? Qiu Haitang mendengus pelan. Dia telah merasakan perubahan pada Qian Rongzi sejak awal.
Namun pada saat itu, pikirannya tertuju pada N kecil, yang memiliki aspek keharuman dan kecantikan surgawi. Bahkan ketika dia berurusan dengan Li Qingshan, itu untuk tujuan ini. Alhasil, dia tidak langsung marah. Berurusan dengan Qian Rongzi yang sangat sedikit adalah hal yang mudah. Dan itulah kebenarannya. Siapa yang membunuh Wei Yingji? Itu aku. Wajah Begonia menjadi gelap. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu mati. Jari rampingnya meraih bagian atas kepala Qian Rongzi. Wakil pemimpin Sekte Wei, kamu kembali. Di dalam gedung, seorang murid perempuan membungkuk dengan hati-hati. Dia jarang melihat ekspresi wakil pemimpin Sekte Wei yang begitu jelek. Untungnya, Wei Zongyuan mengabaikannya sama sekali, lewat seperti angin. Dia menghela nafas lega, tetapi dalam sekejap, Wei Zongyuan kembali ke hadapannya. Dia meraih bahunya dan bertanya, di mana Master Sekte Qiu? Setelah menerima jawabannya, Wei Zongyuan melemparkannya ke samping dan pergi mencari Begonia. Wei Zongyuan kehilangan jejak Li Qingshan di kota Jiaping. Saat dia akan marah, seorang murid terpercaya menghubunginya dengan jimat komunikasi tingkat tinggi. Li Qingshan telah datang. Dia bergegas kembali ke kota Clear River dalam semalam. Begitu dia kembali ke gedung, dia mengetahui semua yang terjadi dari muridnya. Li Qingshan tidak hanya muncul di dalam gedung, tetapi dia bahkan telah memenangkan pil akumulasi kebajikan dan beberapa ribu batu spiritual dengan cara yang begitu arogan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia segera dipenuhi amarah. Sekte tersebut belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya, dan dia, Wei Zongyuan, belum pernah dipermainkan seperti ini sebelumnya. Dia pada dasarnya menerobos ke tempat budidaya Begonia. Hanya ketika dia menghadapi tatapan tidak senang Begonia barulah dia tiba-tiba teringat identitasnya. Dia membungkuk. Salam, Ketua Sekte. Jika saya bersikap kasar, mohon maafkan saya, Ketua Sekte. Meskipun gelar Master Sekte dan Wakil Master Sekte hanya berbeda satu kata, itu sangat berbeda. Meski yayasan pendirian dan lapisan ke-10 hanya dipisahkan oleh satu lapisan, namun rasanya seperti jurang. Sudah larut malam. Ada apa? Begonia berkata dengan dingin. Wei Zongyuan berkata dengan marah, Li Qingshan sangat arogan, dan dia sangat terkait dengan kematian Yingjie. Dia adalah musuh bebuyutan sekte kita. Apakah kamu benar-benar akan mengampuni dia demi pria Hua itu, Ketua Sekte? Begonia berkata, orang Hua itu adalah Komandan Serigala Merah. Terakhir kali, aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, yang telah membuatnya marah. Saya mengaku kalah, jadi Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya lelah. Petik 2. Pikiran Wei Zongyuan langsung menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi. Jika itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Pada akhirnya, dia mempelajari Begonia dengan kejam, dan keserakahan memenuhi matanya. Setelah saya mencapai yayasan pendirian, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Dia tidak akan pernah membiarkan Li Qingshan. Chapter 274. Tangan putih bakung Begonia berhenti. Kuku jarinya yang panjang telah menyentuh kulit Qian Rongzi. Sebentar lagi, otaknya akan meledak. Mata Qian Rongzi masih kosong, seolah dia tidak bisa merasakan selubung yang menutupi sekelilingnya. Begonia menertawakan dirinya sendiri. Dia telah salah perhitungan 2 kali hari ini, yang sebenarnya membuatnya meragukan seni pesona miliknya. Bagaimana mungkin seorang kultivator aura refining lapisan ke-6 bisa menolak pesonanya? Dia kemudian bertanya, lalu bagaimana kedua nenek Simen dan Simen meninggal? Jawab Qian Rongzi. Sesaat kemudian, Begonia mendapatkan pemahaman umum tentang masalah tersebut. Dia menatap langsung ke mata Qian Rongzi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menerimamu sebagai murid langsungku. Kamu harus benar-benar setia kepadaku, dan kamu tidak bisa menipuku. Matanya bersinar, mengubah kata-kata ini menjadi benih yang tak tergoyahkan di dalam hatinya, menanamkannya dalam-dalam ke dalam hati Qian Rongzi. Kemudian, dia menghela nafas ringan, menunjukkan sedikit kelelahan. Tabirnya tersebar, dan Qian Rongzi jatuh ke tanah. Seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi besar, dia terbangun dari linglungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat Qiu Haitang. Dia berseru, Tuan. Kemudian, dia menutup mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan. Belum lagi dia sudah dikeluarkan dari sekte tersebut, bahkan di sekte tersebut, dia hanya pantas untuk memanggil master sektenya. Seni mempesona, bagi orang-orang seperti Li Qingshan dan Little N yang mengembangkan metode kultivasi khusus dan kemampuan ilahi, itu mungkin tidak dianggap banyak, tetapi kegunaan sebenarnya, setelah dilepaskan, itu sangat kuat. Aliran Mohisme hanya bisa mengendalikan boneka, dan pemurni mayat hanya bisa mengendalikan mayat, tapi mereka bisa mengendalikan orang hidup. Sebagai mantra yang memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi, mantra itu masih bisa diturunkan hingga hari ini tanpa hilang, yang menunjukkan betapa menakjubkannya mantra itu. Qiu Haitang berkata, haruskah saya berterima kasih? Qian Rongzi berkata, murid tidak berani, murid hanya beruntung. Lalu bagaimana dengan kedua nenek Simen dan Simen? Apakah itu juga keberuntunganmu? Begonia tiba-tiba bertanya. Dia sangat curiga dan menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan tadi. Di bawah pesona, Qian Rongzi seharusnya tidak memiliki kenangan apapun. Qian Rongzi mengerutkan kening dan berkata, guru tahu bahwa Wei Yingji hanyalah seorang idiot, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kedua nenek itu? Dia bisa membunuh kedua nenek itu.
Hanya praktisi kilapisan ke-10 atau bahkan penggarap yayasan pendirian yang dapat melakukannya. Saya pikir wakil Master Sekte WI agak curiga. Petik 2. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan, kata Begonia dengan sungguh-sungguh, tapi sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Perilakunya persis sama dengan just now. Dia memandang Qian Rongzi dengan merendahkan. Tidak peduli betapa kejam dan penuh perhitungannya Anda, di hadapan kekuasaan absolut, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Itu juga sama sekali tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, bakatmu dalam merencanakan akan digunakan olehku. Qian Rongzi berkata dengan ketakutan, ya Tuan. Namun di dalam hatinya, dia mencibir, benar-benar setia padamu. Tidak pernah menipu Anda. Pemikiran angan-angan seperti inilah yang paling ingin Anda katakan kepada Hua Sengshan. Petik 2. Semuanya berjalan sesuai rencana. Semua orang terbiasa menggunakan keahlian terbaik mereka, sama seperti mustahil bagi para murid Istana Koleksi Pedang untuk tidak menggunakan pedang, dan tidak mungkin bagi para murid Gunung Burial Maun untuk tidak menggunakan zombie. Mustahil bagi Begonia untuk tidak menggunakan teknik pesonanya. Dibandingkan dengan perencanaan, sesuai dugaan, Master Klan Qiu masih lebih terbiasa mengendalikan pikiran lawannya secara langsung. Saat Begonia memutar mana dan menggunakan teknik pesonanya, Qian Rongzi merasakan kesadarannya hancur dan surut seperti air pasang. Pesona dangkal yang dia kembangkan tidak membantunya, dan pil penenang yang dia minum sebelumnya juga tidak berpengaruh apapun. Di hadapan kekuatan seorang penggarap yayasan, dia bersiap dan membela. Itu tidak layak untuk disebutkan. Namun, ini hanyalah tabir asap. Apa yang benar-benar dia andalkan adalah pemahaman mendalam tentang pesona yang dia peroleh melalui kultivasinya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, dia tidak takut. Tidak mungkin dia dikendalikan oleh Begonia. Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukannya. Di masa lalu, dia tumbuh dengan kebencian yang sedalam lautan, namun demi balas dendam, dia terpaksa memakai topeng berlapis-lapis. Menekan dirinya sendiri dan menyembunyikan kebenciannya tidak semudah yang dia bayangkan. Selain rasionalitas absolut, tidak ada yang bisa memadamkan api kebencian. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya berkembang sedemikian rupa sehingga melampaui ekspektasinya. Pada suatu saat, balas dendam bukan lagi hal terpenting baginya. Jika Qian Yanyan bersedia menyerahkan posisi pemimpin keluarga Qian kepadanya, dia bahkan bisa terus mempertahankannya demi menjadi lebih kuat. Api kebencian yang membakarnya selama hampir 1 dekade mulai redup dan tak berdaya. Rasionalitas mengalahkan kebenciannya, dan metodenya mengalahkan tujuannya. Akibatnya, ketika dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan berhasil membalas dendam, dia akhirnya bisa melepaskan lapisan topengnya, tapi dia menemukan bahwa yang ada hanyalah kekosongan di bawahnya. Akibatnya, dia menangis dengan sedihnya, namun dia tidak mencapai pencerahan dan menyucikan dirinya, dia juga tidak melepaskan parangnya dan menjadi seorang Buddha. Dia hanya menyeka air matanya dan melanjutkan jalannya melalui rasionalitas. Naluri dan emosi manusia masih memberikan sedikit motivasi, tumbuh dan menjerat seperti tanaman merambat secara alami, meskipun tanaman merambat tidak mengetahui makna di baliknya. Keadaan linglung itu tidak dibuat-buat. Namun, rasionalitas mutlak masih menggerakkan badan ini. Sungguh konyol bahwa Begonia masih ingin menggunakan metode tingkat rendah untuk mengujinya. Benih pemikiran terakhir yang ditanam Begonia tidak berarti apa-apa dibandingkan benih kebencian yang ditanamnya untuk dirinya sendiri. Namun, kebencian pun tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana tubuh Tuan yang murni dan bersih bisa dinodai oleh lelaki tua ini? Saya pikir selain Komandan Hua, tidak ada orang lain yang layak menjadi Tuan. Jika menurutmu begitu, maka aku lega. Ekspresi Begonia sedikit melembut. Dia berpikir dalam hati, kamu tidak mungkin memiliki pemikiran lain selain ini. Benar saja, Qian Rongzi berkata, sebagai seorang murid, bahkan jika saya harus melewati api dan air, saya akan membantu guru untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Adapun Li Qingshan itu, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Meskipun budidaya muridnya dangkal, bahkan jika saya harus binasa bersamanya, saya akan membalas dendam kepada guru. Petik 2. Pertaruhan telah dimenangkan, dan inilah waktunya mengumpulkan uang. Begonia mengeluarkan gulungan batu giok dari kantong 100 harta karunnya. Tidak nyaman bagi orang lain untuk mengetahui tentang hubungan kita, dan guru tidak dapat mengajarimu setiap hari. Gulungan batu giok ini mencatat pengalaman kultivasi, mantra, serta seni pesona yang lebih mendalam. Kamu dapat kembali dan perlahan memahaminya itu. Balas dendam tidak terburu-buru. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa botol pil obat dan menyerahkannya kepada Qian Rongzi. Itu semua adalah pil obat yang sangat dibutuhkan Qian Rongzi untuk mengembangkan mantra dan seni pesona. Perlakuan istimewa seperti ini jarang terjadi bahkan di sekte tersebut. Muridnya tidak hanya harus memiliki bakat yang cukup, tetapi mereka juga harus melalui ujian loyalitas selama bertahun-tahun. Tentu saja tidak ada masalah dengan kesetiaan Qian Rongzi. Memberinya beberapa manfaat juga akan membantu benih pemikiran tumbuh. Begonia tidak khawatir kekuatan Qian Rongzi akan cukup kuat untuk menghapus benih pemikiran yang ditanamnya. Praktisi Qi yang ditanamkan benih pemikiran di dalamnya akan memiliki temperamen dan kemauan yang terdistorsi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Bahkan jika ranah pemurnian aura mereka masih bisa berkembang, sangatlah mustahil bagi mereka untuk menerobos ke ranah foundation building. Qian Rongzi sangat gembira dan berkata, terima kasih, Tuan. Qiu Haitang berkata, pergi. Qian Rongzi membungkuk dengan sangat hormat.
murid akan memintanya pergi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Tiba-tiba, dia mendengar Begonia berkata, apakah kamu menyukai Li Qingshan itu? Qian Rongzi berbalik, wajahnya memerah. Dia menggigit bibirnya dan bergumam, seolah dia terlalu malu untuk mengatakannya. Namun, di bawah pengaruh benih pemikiran, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya suka Tuan. Dia berlutut ketakutan. Maafkan saya, Tuan. Begonia tersenyum tipis. Kamu sangat jujur. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kesetiaan yang mutlak akan menimbulkan perasaan yang mirip dengan cinta. Akan aneh jika hal ini tidak terjadi. Tanpa disadari, Qian Rongzi juga telah menanam benih di hati Begonia. Wanita ini benar-benar setia padaku. Dia tidak akan mengkhianatiku. Dia bukan ancaman bagiku. Qian Rongzi dengan aman keluar dari gedung. Wanita yang bodoh. Jika ingin mengontrol orang lain, Art of Charm hanya sebagai pendukung. Jika kamu ingin menjadi Tuan Little N, kamu masih belum memenuhi syarat. Hua Shengzhan, Li Qingshan, Little N, dan Wu Kui berjalan perlahan. Masing-masing punya pemikiran sendiri, jadi mereka tidak banyak bicara. Hua Shengzhan tiba-tiba berkata, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, Qingshan. Li Qingshan berkata, tentang gerbang. Ya, para murid gerbang, apapun jenis kelaminnya, sebagian besar mengandalkan cara pemetikan untuk berkultivasi. Namun, ini hanya metode bagi mereka yang memiliki bakat buruk. Mereka yang memiliki bakat yang benar-benar luar biasa akan dipilih secara khusus untuk berkultivasi sendiri. Dibandingkan dengan cara-cara tidak bermoral yang pertama, yang terakhir hampir ketat. Mereka harus memastikan bahwa yin primordial mereka tidak akan hilang sampai mereka mencapai ranah foundation building. Setelah itu, mereka akan mencari penggarap yayasan bangunan lain dan memulai penanaman ganda yin dan yang. Selain itu, setelah mereka memilih pasangan untuk penanaman ganda, mereka tidak dapat diubah sesuka hati. Hal ini berlangsung selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Ini bahkan lebih stabil daripada pernikahan manusia. Ini adalah cara budidaya ganda yin dan yang paling ortodoks di aliran Taoisme. Ini dapat dianggap sebagai jalan pintas. Saat itulah Li Qingshan mengerti. Ketika dia melihat sedikit kekhawatiran N, dia mengangkatnya dan menyampirkannya di bahunya. Jangan khawatir, kita tidak akan kemana-mana. Ikut saja denganku. Apa kamu tidak percaya padaku? N kecil menggigit bibirnya dan tersenyum malu. Baru sekarang Hua Shengzhan merasa dirinya adalah anak yang lugu dan murni. Bahkan Li Qingshan tampaknya terpengaruh oleh sifat kekanak-kanakannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa berakhir bersama. Entah kenapa, kata saling mengandalkan muncul di benaknya. Dia sangat ingin bertemu Hua Chenglu. Li Qingshan bertanya, Saudara Hua, apakah Anda sangat mengenal Begonia? Hua Shengzhan berkata, jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Chengsan. Aku mengenalnya ketika aku masih muda. Ketua sekte sebelumnya membawanya ke klanku sebagai tamu. Karena kami berdua berada di klan prefektur Clear River, kami berbicara lebih sering. Hua Shengzhan membuatnya terdengar sederhana, tapi Li Qingshan tahu dari nostalgia di wajahnya bahwa mereka berdua tidak hanya akrab satu sama lain. Mereka pada dasarnya adalah kekasih masa kecil. Mereka berdua jenius dalam budidaya, dan usia mereka hampir sama. Akan aneh jika tidak ada percikan api yang terbang di antara mereka. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu aku harap kamu segera mencapai yayasan pendirian, Saudara Hua, dan kamu dapat memenangkan hati seorang wanita cantik. Menurutku Master Sekte Qiyu sangat tertarik padamu. Selama dia tidak buta, dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Begonia. Namun, playboy ini kebetulan sedikit enggan. Alasannya membuatnya bingung. Jika Begonia bersedia menjalani budidaya ganda bersamanya, dia akan menyetujuinya 100%. Meskipun dia masih memikirkan Gu Yanying, dia tetap harus makan dan minum untuk tujuan jangka panjangnya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Chapter 275. Mungkinkah Hua Shengzhan juga memiliki perasaan terhadap Gu Yanying? Dari sudut pandang pria, ini terlalu normal. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak memiliki perasaan terhadapnya. Kurang dari. Namun, mereka baru saja bertemu satu sama lain, dan menanyakan pertanyaan seperti itu agak berlebihan. Hua Shengzhan berkata, kalau begitu, saya harap Anda juga beruntung. Saya harap Anda beruntung dalam kultivasi Anda dan menjadi menantu keluarga Han sesegera mungkin. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah meninggalkan kota Clear River dan melewati formasi tak kasat mata. Di luar kota, rerumputan subur dan burung bulbul berkicau. Saat itu musim semi. Meski sudah malam, wangi berbagai bunga masih menyengat hidung mereka. Ayo cepat. Saat dia berbicara, Hua Shengzhan memanggil kuda naga perak dari segel. Dia menarik kendali, dan kuda naga perak mengangkat kuku depannya, meringkik dengan keras, dan berlari kencang mengikuti angin. Kuda itu seolah ingin menghilangkan kekhawatirannya. Li Qingshan mengendarai awan dan mengikuti dari belakang bersama Little N. Wu Kui si penebang kayu raksasa melangkah maju, tapi kecepatannya tidak lambat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka melihat tembok kota yang naik dan turun. Dikelilingi oleh pegunungan, dan lampu berkedip-kedip di kegelapan. Li Qingshan berseru keheranan, ini keluarga Hua. Dari segi skala, tanah satu keluarga bahkan melampaui kota Qingyang. Dalam hal kemegahan dan keindahan,
bahkan 100 kota Qing yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Klan itu sudah ada sejak lama, jadi akan ada lebih banyak orang. Hua Shengzan mengekang kudanya di depan gerbang kota. Di atas tembok kota, sekelompok penjaga berpatroli melewatinya, masing-masing dari mereka penuh dengan semangat dan vitalitas. Mereka bukan hanya praktisi Qi, tetapi ada juga tanda-tanda kehalusan fisik. Tuan muda telah kembali. Sebuah teriakan datang dari atas gerbang kota, dan gerbang setinggi puluhan kaki itu terbuka dengan suara keras. Hua Shengzan menunggangi kudanya terlebih dahulu, tetapi Li Qingshan dapat merasakan bahwa gerbang kota bukanlah satu-satunya yang dibuka. Ada juga formasi yang menyelimuti seluruh keluarga Hua. Begitu dia melangkah ke dalam formasi, dia segera merasakan ki spiritual yang padat di sekitarnya. Itu bahkan lebih padat daripada gua budidaya terpencil penjaga Hawk Wolf di kota Jiaping. Kurang dari. Lebih besar dari bersih. Lokasi yang dipilih oleh keluarga Hua adalah negeri spiritual yang luar biasa. Formasi ini tidak hanya memiliki fungsi pertahanan, tetapi juga merupakan formasi pengumpulan energi spiritual yang sangat besar. Bisa dibayangkan betapa besarnya keuntungan bercocok tanam di sini dibandingkan dengan para petani nakal biasa. Sekalipun orang biasa tinggal di sini, tubuh mereka akan lebih kuat daripada orang di luar, dan mereka tidak akan sakit. Setelah memasuki gerbang kota, terdapat jalan lebar yang mengarah langsung ke sebuah bangunan mirip menara di tengah kota. Selain gedung ini, tidak ada gedung tinggi lainnya. Atap melengkung tersembunyi di bawah naungan pepohonan. Seluruh kota itu seperti taman yang luas, dan bangunannya hanyalah hiasan. Tanaman hijau subur, koridor berkelok-kelok, bebatuan dan kolam, setiap langkah yang diambil adalah pemandangan yang berbeda, terlalu indah untuk dilihat oleh mata. Namun, tata letak keseluruhan tampaknya bertepatan dengan Dao Lima Elemen, beresonansi dengan formasi. Permata tertanam di mana-mana di kota, memancarkan cahaya redup dalam kegelapan, menerangi jalanan. Setelah melintasi jembatan kecil, Hua Shengzan membawa mereka ke depan sebuah paviliun. Sebuah sungai kecil mengalir di depan paviliun, dan di belakang paviliun ada hutan. Hua Shengzan berkata, tempat tinggalku tidak jauh dari sini, hanya ke arah itu. Tempat-tempat yang dikelilingi aliran sungai semuanya adalah wilayahku. Kamu bisa berjalan-jalan sesukamu, tapi sebaiknya jangan berkeliaran di luar. Ini sudah larut, sebaiknya istirahat dulu. Petik 2. Hua Shengzan memberi pengarahan kepada mereka, lalu dia pamit dengan sopan. Li Qingshan dan Little N memasuki paviliun untuk beristirahat. Wood Kui pergi ke belakang paviliun dan berdiri bersama pepohonan. Dia meletakkan kaki telanjangnya di tanah, berdiri tegak, dan menutup matanya. Keesokan paginya, Li Qingshan duduk bersila di depan sungai kecil. Aliran kecil itu berkilauan dan tembus cahaya. Di bawah sinar matahari, pemandangan sekitar menjadi semakin enak dipandang. Melihat sekeliling, seolah-olah dia berada di dalam lukisan. Paviliun yang tersembunyi di balik pepohonan sepertinya tidak aneh sama sekali. Sebaliknya, hal itu menambah banyak keaktifan di dalamnya, menjadikan ungkapan, menyatu dengan alam, menjadi ekstrim. Pikiran Li Qingshan juga menjadi lebih tenang. Dia mengeluarkan item dari kantong 100 harta karunnya. Itu adalah pedang kecil berwarna hijau giok. Pedang itu panjangnya hanya 1 kaki, dan hanya ada sebilah bilahnya. Gagangnya tidak ada, kurang dari bersih lebih besar dari. Bilahnya setipis sehelai rambut, agak transparan dan ditutupi riak-riak halus. Dengan jentikan lembut, ia bergetar seperti air. Setelah mencapai lapisan ke-6, dia bisa mengendalikan artefak. Sejak Li Qingshan keluar dari pengasingan, dia langsung datang ke prefektur Clear River. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan pedang terbangnya sendiri. Dia telah dengan hati-hati memilih pedang kecil ini dari ribuan artefak spiritual. Bukan hanya artefak spiritual tingkat tinggi, tapi juga elemen air. Pedang itu sendiri tidak memiliki teknik khusus apapun, kecuali pedang itu sangat ringan, sangat cepat, dan sangat tajam. Li Qingshan memegang pedang kecil di tangannya. Ki sejati air gui yang sangat murni di tubuhnya meresap dan memenuhi pedang. Pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya, terang dan meredup seolah-olah ia bernapas secara ritmis. Hua Shengzan berjalan dari jembatan kecil dengan Hua Chenglu dan Yu Zijian di belakangnya. Hua Chenglu saat ini sedang menggerutu, serius, ada banyak hal yang terjadi, namun kamu tidak menghubungi kami. Dia tahu apa yang dia lewatkan tadi malam, jadi dia diliputi penyesalan. Hua Shengzan menyuruhnya diam dengan lembut dan menunjuk ke arah Li Qingshan yang duduk di tepi sungai di dekatnya. Li Qingshan, dia benar-benar berada di lapisan ke-6 sekarang. Hua Chenglu berkata dengan heran. Saat terakhir mereka bertemu, dia hanya berada di lapisan kedua. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah melewati 4 lapisan secara berurutan. Kecepatannya sangat mengejutkan. Selama periode waktu ini, dia juga tidak pernah mengendurkan kultivasinya, tetapi dia hanya berada di lapisan keempat. Tentu saja, ini sudah cukup mengesankan di usianya. Apa yang dilakukannya? Yu Zijian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski baru beberapa bulan berlalu, semua yang dialaminya membuatnya merasa pulau bunga berharga sudah sangat jauh. Pemuda yang duduk di sana tanpa bergerak hanya bisa dianggap sebagai orang asing. Hua Shengzan berkata, dia menyempurnakan pedang terbang. Chenglu, kamu tidak perlu iri. Kecepatan kultivasinya cepat, tetapi fondasinya agak tidak stabil. Ki sejatinya juga tidak cukup murni, jadi langkah ini akan jauh lebih sulit.
Bukan karena keluarga Hua tidak memiliki cara untuk mendorong Hua Chenglu ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi pasti akan ada banyak dampak dari metode mencari kesuksesan instan ini. Selain itu, fondasinya tidak stabil, dan ki aslinya tidak murni. Kultivasinya akan menjadi semakin sulit. Bahkan sebelum Hua Sengzan selesai berbicara, Yu Zijian menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, ia terbang. Hua Sengzan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pedang kecil di tangan Li Qingshan melesat ke udara dengan desir sebelum berbalik kembali dengan desir. Ia menembus gunung palsu tanpa suara sebelum kembali ke sisi Li Qingshan, melayang di depannya. Wawasan Hua Sengzan sangat cerdas. Meskipun pedang terbang itu masih agak kaku ketika diputar dan tidak cukup mulus, mencapai sesuatu seperti ini pada pertama kalinya mengendarai pedang pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Secara khusus, dia memperhatikan bahwa baru saja, pedang terbang itu sebenarnya telah terbang lebih dari 100 langkah jauhnya. Itu benar-benar melebihi jarak yang bisa dilakukan oleh praktisi ki lapisan ke-6 biasa untuk mengayunkan pedang mereka. Itu setara dengan praktisi ki lapisan ke-7 atau bahkan ke-8. Ini hanya berarti satu hal. Ki sejati Li Qingshan sangat murni. Hua Sengzan mengusap hidungnya dan tersenyum pahit menanggapi tatapan ragu Hua Chenglu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Meskipun ada banyak obat spiritual yang dapat memurnikan ki sejati, mustahil mencapai tingkat kemurnian seperti itu. Praktisi ki masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengatasinya. Dan, begitu dia memurnikan ki aslinya, itu akan memperpanjang waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi. Dia mungkin benar-benar telah berkultivasi siang dan malam dalam beberapa bulan terakhir. Benar saja, ada banyak aspek dalam dirinya yang melampaui orang biasa sehingga dia sangat menghargainya. Tidak peduli betapa pintarnya Hua Sengzan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Li Qingshan memiliki cincin Sumeru yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh para penggarap yayasan. Selain itu, ia dapat menyerap ki spiritual dunia sebagai praktisi ki. Li Qingshan telah lama memperhatikan kedatangan Hua Sengzan dan yang lainnya. Namun, dia terlalu fokus mengayunkan pedangnya hingga mengalihkan perhatiannya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan lautan ki di dantiannya terus melonjak. Ada hubungan mendalam antara dia dan pedang terbang, yang memungkinkannya bergerak bebas. Itu menembus batu dan kayu dengan kekuatan yang mengejutkan, menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh artefak spiritual tingkat tinggi. Alasan mengapa dia bisa memahami seni mengendalikan artefak dengan begitu cepat adalah karena ki murninya memainkan peran yang menentukan. Air pada dasarnya lembut, meskipun tidak bagus untuk menyerang, namun sangat lembut dan mudah dikendalikan. Selain itu, tanpa tubuh ki sejati yang murni, akan sulit untuk menyempurnakan artefak spiritual tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu. Setelah perkiraan kasar, dia sekarang bisa mengendalikan pedangnya pada jarak sekitar 100 langkah. Dia benar-benar bisa memenggal kepala seseorang dalam 100 langkah. Begitu dia melampaui jarak ini, kekuatannya akan sangat berkurang, dan dia bahkan mungkin kehilangan kendali. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai ranah pemenggalan kepala seseorang dari jarak 100 mil. Namun, dia sudah sangat puas dengan kekuatan ini. Dia juga semakin memahami mengapa seni body tempering mengalami kemunduran. Berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh para penggarap tempering tubuh untuk membuat kecepatan mereka lebih cepat daripada pedang terbang kecil ini. Biarpun pedangnya terbuat dari baja, tetap saja tidak ada gunanya. Setelah menyempurnakan pedang terbang, Li Qingshan berdiri dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Pedang kecil itu bergerak dan masuk ke dalam lengan bajunya. Itu melingkari lengannya seperti ban lengan. Sebagai pedang terbang pertama yang dia kendalikan, itu akan menjadi metode serangan utamanya di dunia manusia di masa depan. Dia jelas harus membawanya terus-menerus dan membiasakan diri dengannya dari waktu ke waktu sehingga dia bisa menggunakannya dengan bebas. Sekaranglah waktunya untuk berhenti. Hua Sengzan dan dua lainnya berjalan ke arah Just Now. Li Qingshan menyapa Hua Chenglu dengan lembut. Nona muda Hua, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang Anda berikan kepada saya saat itu. Saya telah memikirkan cara untuk membalas budi Anda. Sekarang dia memikirkannya, mereka berdua pernah mendukungnya sekali, dan semuanya bertentangan dengan pintu. Hua Chenglu tersenyum dengan tenang. Saat itu, tidak apa-apa. Tidak perlu memanggilku Nona muda. Kamu cukup memanggilku dengan namaku. Lusa, kita akan menjadi sesama siswa. Tolong jaga aku baik-baik, King San. Li Qingshan berkata, sikap kakakmu bahkan lebih besar darimu, Cheng San. Hua Sengzan tersenyum. Tepat sekali. Itulah yang dikatakan orang lain. Aku hanya bisa menghela nafas karena inferioritasku sendiri. Hua Chenglu selalu cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mereka berdua sedang menggodanya. Dia langsung menolak. Tidak ada yang bisa dilakukan Hua Sengzan terhadap adik perempuannya. Yu Zijian mengerucutkan bibirnya hingga tersenyum. Baru pada saat itulah dia menunjukkan kenaifannya yang biasa. Dan Nona Yu, sudah lama tidak bertemu. Li Qingshan melihat Yu Zijian masih mengenakan pakaian ungu, tetapi sikapnya menjadi lebih tenang. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya, membuatnya tampak gagah dan heroik. Dia bertanya dengan prihatin, Kakak Li, ku dengar sekte itu ingin berurusan denganmu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Li Qingshan menghela nafas dalam. Saat kembali ke bawah tanah, dia memanggilnya Niu Juxia, tapi sekarang, dia memanggil kakak laki-lakinya Li. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.